wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan athar kita, bekas kita, sujud kita kepada Allah diberi athar iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, para sepuh, para ulama, para kiai, para setia jamaah, semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah, sehat walafiat, tidak ada gangguan apapun. Mudah-mudahan terhindar dari COVID yang begitu berkomentar di seluruh dunia, termasuk di Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan Allah menghilangkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Tadi malam saya memberikan judul 3 harapan yang diharapkan oleh so'imin so'imat, yaitu harapan rahmah hidayah, mendapat rahmat, kiraan dapat rahmat dari dunia sampai akhirat. Satu. Yang kedua, semoga kita yang berpuasa mendapatkan ampunan Allah. Yang ketiga, mudah-mudahan kita mendapat tergolong orang-orang yang takwa, jadi tidak sia-sia. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, tadi malam saya sebut keterkaitan mendapatkan maghfirah, ampunan. Manusia apa yang sing dibawa? Kita semua akan lepas. Penyair menyampaikan dalam Al-Hikmah, dalam kitabnya, wahbub ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Wahai manusia, si kaya, si miskin, pejabat tinggi, pejabat rendah, tidak jadi jabatan apa-apa, termasuk kita sekalian, orang-orang yang setia kepada Allah Rabbul Izzah, cintailah apa yang ada di dunia ini. Semua akan berpisah, keluarga berpisah, anak saudara akan berpisah, dunia yang berlimpah akan berpisah, dunia yang batiniah akan berpisah. Semua tersalurkan hanya nih kita semua yang setia, menjunjung tinggi Allah, menjunjung tinggi kalimat Allah, tahmid, tahlil, takbir, itulah yang akan dibawa oleh kita. Makanya mengapa ada harapan kita tergolong orang yang takwa? Takwa adalah orang-orang yang benar setia atas perintah Allah dengan hati nurani yang benar-benar. Nah ini ibu bapak yang akan dibawa oleh kita. Sehebat apapun jabatan akan berpisah, sehebat apapun kekayaan akan berpisah. Yang dibawa apa? Beberapa para mubaligh, para ustadz menjelaskan, ya kalau begitu gimana? Harapan kita adalah supaya tergolong orang-orang yang takwa, yang setia akan perintah Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini yang akan dibawa oleh kita, bersujud, bertahmid, berzikir, mengingat kepada Allah. Sebagaimana ayat surat Al-Fatih menyatakan di dalam surat Al-Fatih ayat 4, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Dia Allah menurunkan ketenangan jiwa kepada orang-orang mukmin mukminat, soimin soimat yang setia akan perintahnya. Diberi ketenangan, enggak ada goyah, enggak ada gerah ringsang, enggak.
tenang, hidup tenang, menghadapi masalah tenang, kekurangan tenang, kelebihan tenang. Lah itu tenang. Coba hayati bersama. Banyak orang yang kaya tidak tenang, banyak. Pejabat tinggi tidak tenang, banyak. Jangan-jangan nanti KPK mengenakan kepada kita, pejabat tinggi itu nggak tenang. Untuk apa itu ketenangan kita dicari? Ketenangan jiwa adalah sangat-sangat penting. Karena ketenangan jiwa adalah keselamatan kita semua. Bersujud kepada Allah, takarrub kepada Allah, dengan ucapan-ucapan mengagungkan kalimat-kalimat Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sehebat apapun manusia, jabatan tinggi apapun manusia, semewah apapun manusia, manakala bersujud mengakui kesalahan, itulah akan pengakuan hamba terhadap Kholiknya. Pengakuan. Apalagi orang tidak punya belaga pisan, aduh jangan sampai naudzubillah. Orang yang kaya hebat aja bersujud kepada Allah dengan ucapan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, mengagungkan kalimat Allah dengan bersujud, mengaku salah. Semuanya adalah Allah. Mohon ampunanmu ya Allah. Lah itu ampunan yang dicari. Buat apa keluh kesah kita, lapar dahaga kita, kalau tidak ada tujuan untuk mendapatkan pahala? Makanya tujuan utama dalam berpuasa kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Kita semua pada mendengar, apabila ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga almarhum mendapat ampunan dari Allah, ditempatkan di sisi Allah dengan surga yang diharapkan. Hadirin rahimakumullah, kalimat harapan at-taqwa adalah fungsi at-taqwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang utama kehidupan manusia adalah takwa. Karena takwa ini kandungannya termasuk ibadah-ibadah kita semua. Puasa kita, zakat kita, sholat kita, dan ibadah-ibadah yang lain, syukur kita kepada Allah, itu adalah termasuk min ba'di taqwa, takwa atas kehendak Allah. Itu Pak. Makanya di sana digaris bawahi, orang yang berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana ayat lain menyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Lah itu. Wahai manusia yang punya pikiran, yang punya akal sehat, bertakwalah kepada Allah, menciptakan hati ketenangan, ketenangan batin. Sehebat apapun manusia, kedudukan tinggi apapun manusia, manakala batinnya tidak tenang, Masya Allah, walaupun kita tidak punya, asal hati tenang. Tenang hati ini adalah keselamatan kita semua. Hidup bisa nyenyak, tidur bisa nyenyak, dalam kehidupan khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Tenang. Allahu Akbar, tenang. Imam manakala tidak tenang pasti salah, karena tidak tenang. Membaca surat mestinya tenang, ada sesuatu hal pasti salah karena tidak tenang. Coba aja bapak-bapak, ibu-ibu, manakala kita dalam kegoncangan hati, apabila hati kita tidak tenang, apa-apa salah. Salah karena apa? Karena tidak tenang. Makanya alhamdulillah kita semua masih diberi ketenangan untuk bersujud, untuk bertafakur, untuk qiyamul lail, i'tikaf. Manakala min awakhiri Ramadan, baginda Rasul dan keluarganya selalu i'tikaf, mencari ketenangan.
untuk mendapatkan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, itu adalah catatan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umat Muhammad, diakui umat Muhammad. Contoh orang pengakuan itu berat. Kita punya saudara jadi jenderal, ngaku jadi punya teman, kita kenal, kita adalah saudaranya. Benar enggak? Kadang-kala benar enggak itu ngaku-ngaku saudara, benar enggak? Umat Muhammad sama, kita mengaku ummin ummati Muhammad, benar enggak diaku umat Muhammad? Lah itu kajian kita adalah semoga kita semua tergolong diakui umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam minad dunya ilal akhirah. Lah itu Pak, harapan pengakuan kita itu tergolong daripada takwa. Hadirin rahimakumullah. Kadang-kala kita dalam syair kan yang biasa didoakan satu saat, ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Itu untuk mencari ketenangan. Manusia biasanya itu selalu memohon, meminta kepada Allah, ya Allah jangan sampai kita masuk neraka ya Allah. Itu artinya begitu. Wala aqwa 'alan naril jahimi, ya Allah kami tidak mampu terhadap api neraka yang begitu panasnya, yang begitu dahsyatnya. Kita semua begitu kan, itu artinya begitu. Ilahi lastulil firdausi a'la. Apabila kita sudah tidak masuk di dalam neraka, bagaimana kita masuk dalam surga? Surga adalah punya hak Engkau ya Allah. Ilahi Tuhanku, lastu tidak ada untukku lil firdausi untuk masuk dalam surga. Surga adalah tempat yang paling kebahagiaan tinggi. Itu bukan hanya diakui oleh umat Islam saja, umat-umat yang lain pun mengakui tentang surga. Jangan anggap bahwa surga itu hanya umat Islam, bukan. Yang lain, agama-agama yang lain punya ketenangan jiwa, punya ketenangan batin yang tinggi, yang agung untuk mendapatkan surga. Tuh, gitu Bapak. Makanya di situ biasa dilantunkan oleh umat Islam, la ilas tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Lah itu, ya Allah kita tuh banyak dosa, manakala kita tidak diampuni dosa kita, Masya Allah ya Allah. Lah itu karena apa? Manusia itu tempatnya salah, manusia itu senang berdosa, tapi manusia itu senang bertobat, senang berbuat baik, senang berbuat ramah terhadap sesama. Kebahagiaan manusia itu bisa berdosa dan bisa berbuat baik. Karena apa? Bukan malaikat. Kalau malaikat hanya satu tujuan, berbuat baik terus. La ya'sunallah. Malaikat belum pernah berdosa kepada Allah. Tapi kalau manusia senang berdosa, senang bersalah, akan tetapi senang berbuat baik, makanya supaya kita semua mendapatkan ampunan Allah, tergolong orang-orang yang takwa fid dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin.
Perlu diketahui oleh hadirin, insya Allah Idul Fitri dilaksanakan. Kemarin termasuk Zoom meeting yang dilaksanakan oleh Departemen Agama Provinsi Jawa Barat yang diperintahkan secara nasional kerjasama dengan DMI. Tetap kita menjaga protokol kesehatan, prokes kita dijaga. Mudah-mudahan dilaksanakan Idul Fitri, entah tempatnya belum tentu karena belum rapat. Akan tetapi insya Allah dilaksanakan Idul Fitri. Dengan adanya Idul Fitri ini mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang benar-benar kemenangan kita. Menjadi orang yang menang bahagia. Fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan kita semua segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alafu minkum. Sadaqallahul azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastu lil firdausi a'la wa jahim.